Udah kelihatan tuh saya? Udah ya? Ya kita lanjutkan lagi. Tadi terputus sebentar. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya suatu reaksi sedang berjalan terus ada katalis? Reaksinya menjadi cepat, Bapak. Jadi lebih cepat. Oke, ya. Eh, ini saya contohkan pakai order nol biar kalian lebih mudah memahaminya. Grafik order nol apa terhadap apa? Apa terhadap apa? Saya agak rendahkan dikit ya biar bisa sambil saya coret layarnya. Apa terhadap apa? Ayo, grafik ordinal. Mana ini jawabannya? Ayo, apa terhadap apa grafiknya? Ordinal? Lupa. Izin menjawab, Pak. Eh, Mm-mm. Konsentrasi terhadap waktu. Konsentrasi terhadap Waktu. berarti sumbu Y-nya adalah konsentrasi, ya, dan sumbu X-nya adalah waktu, ya. Slope-nya apa? Izin menjawab, Bapak. CT min ke T plus CO. Nah, slope-nya kemiringan garisnya, Lurus, Bapak. ya. Lurus atau konstan. Slope-nya, slope-nya apa? Ayo, gimana ini? Udah lupa ya, udah kelamaan kali saya sakit ya. Oke, gini deh, saya kasih kesimpulan untuk order nol, order satu, order 2, biar kalian ingat lagi ya. Ya, rasanya saya kemarin, minggu kemarin saya gambarkan tapi nggak masuk semua ya, karena ada yang keburu pulang ya. Dan saya udah nanti pesan, saya agak terlambat. Ya, konsentrasi terhadap waktu, slope-nya adalah kalau ke bawah ini min K. Ini untuk order nol. Ya, untuk order 2, untuk order satu, ln konsentrasi terhadap waktu, slope-nya min K. Ya, kemudian untuk orde 2, satu per konsentrasi terhadap waktu, slope-nya biasanya positif K. Ya, untuk persamaannya ini satu per CT sama dengan satu per C0 plus KT. Nah, ini untuk orde 2 kan. Untuk orde satu, ln konsentrasi, ln CT
konsentrasi pada waktu T sama dengan ln C0 min KT. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Ini CT sama dengan C0 min KT. Ya, ini hal ini yang harus selalu kalian ingat. Ini adalah kesimpulan dari order 0, order 1, dan order 2. Jadi kalian harus ingat grafiknya seperti apa, ya, persamaannya seperti apa. Karena itu kuncinya untuk menghitung expired date. Ya, ya. Nah, cara mudah mengingatnya adalah semua sumbu Y ini adalah konsentrasi. Bedanya order 0 konsentrasi, order 1 non konsentrasi, order 2 1 per konsentrasi. Ya, semua kemiringan garis adalah nilai K, tetapan lajunya, dan semua sumbu X adalah waktu. Mudah kan? Ya. Nah, ini yang harus kalian ingat karena ini grafik ini yang dipakai tadi untuk penentuan order reaksi kenapa dia order 0. Ya, karena kita melihat nilai R-nya kan setiap kalian punya data, kalian masukin nilai A, B, R kuadratnya. Ya, ABR kuadratnya dan slope itu adalah B dan itu adalah nilai K. Ya, sampai sini bisa diingat ya. Dan kita lihat kalau misalnya punya data ya seperti yang ah, seperti yang ini ya. Ini jadi dicoba dulu semuanya. Kan kalau waktu terhadap konsentrasi itu order 0. Ini karena kita nggak tahu ordernya, tadi dimasukin juga waktu terhadap lon konsentrasi di sini tambahkan lon 100 berapa itu sebagai sumbu Y. Jadi waktu terhadap lon konsentrasi hasilnya ini dan seterusnya tadi lon 100, lon 90, lon 79 itu adalah data untuk dimasukkan ke orde 1. Kita lihat nilai ABR kuadratnya ya. Nah, dapatnya kan seperti ini ya. Grafiknya kan yang atas ini adalah konsentrasi terhadap waktu, yang bawah adalah lon konsentrasi terhadap waktu untuk orde 1. Begitu juga untuk orde 2, waktu sama 1 per konsentrasi, berarti 1 per 100, 1 per 90 itu sebagai sumbu Y-nya. Ya. Nah, akhirnya dilihatlah nilai A, B, R kuadratnya. R kuadrat yang mendekati 1 itulah ordenya. Jadi kalau kalian tidak hafal grafiknya, kalian nggak akan bisa menentukan ordenya. Ya, karena kalian akan salah memplotkan yang mana sumbu X, mana sumbu Y. Ya. Nah, untuk pengaruh suhu juga seperti itu nanti ke depannya karena kalian kalau kita tidak bisa menentukan order reaksi. Kalau dulu SMA kalian bisa melihat order reaksi dari nilai koefisien misalnya dari reaksi itu. Tapi kalau di obat kan ada banyak eksipien, kita eh, susah untuk memprediksi dari reaksi yang akan terjadi di dalamnya. Ya, seperti itu. Nah, belum lagi kalau misalnya ternyata reaksinya sama lingkungan, bukan sama eksipiennya, ya. Nah, kita akan susah menentukan order reaksi. Jadi menentukan order reaksinya pakai data ya yang seperti ini. Waktu terhadap konsentrasi, di konsentrasinya kita lonkan. Untuk order 1 kita satu percekan untuk order 2 ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan dengan melihat nilai R kuadratnya ini, itulah dia sebagai order berapa. Dan ini jawabannya order 0. Yang order 2-nya tidak saya lanjutkan karena order 2-nya udah saya coba juga memang lebih jauh dari 0,996 ini. Jadi yang terpilih adalah order 0 ya. Nah, di saat di order 0 kita menghitung konsentrasi atau expired date-nya atau T90 ya, atau di sini adalah T50 pakai rumus order 0 ya. Nah, di sini akan kita pakai lagi seperti itu. Cuman ini kan tadi seperti yang dijawab oleh temennya. Saya mencontohkan pakai order 1. Tadi grafik order 1 adalah seperti ini ya, konsentrasi terhadap
waktu di mana slope-nya adalah min K ya. Nah, min K, betul? Ya, oke. Nah, pertanyaan saya tadi dijawab oleh temannya adalah kalau reaksi di katalis itu menjadi lebih cepat reaksinya berjalan. Ya, betul? Nah, kita kemarin umumnya saya bilang untuk penentuan expired date itu yang dihitung adalah T90. Ya, dan T90 itu adalah 90% dari kadar mula-mula, betul? Ya. Nah, kan di sini ceritanya perpotongan ini adalah C0 ya. Kalau ini diteruskan, ya ini adalah C0 kan. Sedangkan kita mengatakan expired date-nya adalah 90% dari C0, betul? Katakanlah ternyata di sini, ya. Dan kapan dia expired date-nya? Di sini kan, T90-nya. Ya, ini yang kita cari kan. Bentar, saya ada telepon. Ya, betul. T90 kan yang kita cari ya di sini ya. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi kan yang teman bilang reaksinya berjalan lebih cepat. T90-nya lebih cepat atau lebih lambat? Karena kan terjadi reaksi sehingga obatnya terdegradasi akhirnya expire. Jadi ada suatu reaksi yang berjalan di obat itu kan. Nah, reaksinya berjalan lebih cepat. Berarti expirednya lebih cepat atau lebih lambat? Bagaimana? Reaksinya berjalan lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat mungkin, Pak. Lebih cepat. Kalau lebih cepat, berarti nilai T-nya lebih kecil atau lebih besar? Kan waktunya jadinya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat kan? Berarti kalau lebih cepat, berarti lebih kecil kan? 1 menit sama 2 menit. Mana yang lebih cepat? Satu kan? Satu itu lebih kecil kan? Ya, oke. Itu contoh ya. Nah, kalau kita ngomongin expired date, dan kita biasanya ngomongnya pakai dosis obat, ya, berarti kan dosisnya tetap ya. Yang berubah adalah kecepatan reaksinya. Berarti T90-nya akan berubah menjadi lebih cepat. Jadi yang terjadi adalah kemiringan garisnya akan lebih miring. Kan T90-nya lebih cepat ya. T90-nya jadi di sini kan? Ya, ya. Nah, mempercepat ini itu tadi dibantu oleh katalis yang namanya suhu. Ya, dibantu oleh suhu karena suhu adalah suatu katalis yang bisa mempercepat reaksi. Ya. Nah, katakanlah obat itu yang biasa saya contohkan seringnya adalah tablet paracetamol kan? Ya. Tablet paracetamol itu disimpan di suhu ruang. Jadi ini ceritanya K25 pada suhu 25 derajat. Ya. Nah, sedangkan ini karena tadi dipercepat, ternyata ini data yang dihasilkan pada katakanlah K40 pada 40 derajat. Suhunya dinaikkan.
Apa yang terjadi kalau suhunya dinaikkan jadi 50? Makin landai kah atau makin lebih miring lagi grafiknya dibandingkan dengan yang hijau yang K40? Ada yang bisa jawab? Karena kita katakan dosisnya kan selalu tetap. Katakanlah paracetamol itu selalu 500, diuji di suhu 40 dan di suhu 50, dan dikatakan expirednya 90% dari 500 yaitu 4,5. Ya kan? Nah, kalau ini dibikin lagi, dinaikkan lagi suhunya, makin cepat atau makin lambat? T90-nya? Makin Makin, cepat, Pak. makin cepat lagi. Katakanlah di sini. Ya, ini untuk K50. Ya, dipercepat lagi, katakanlah K60. Jadi, seperti ini. Ya, ini ada K4 dilakukan di suhu 40, 50, 60. Jadi, kalau reaksinya yang dipercepat, yang berubah adalah tetapan lajunya dan nilai T-nya, T90-nya. Ya, di sini katakanlah T90 untuk yang 60 kan, di sini adalah T90 yang suhu 50. Ya kan? Ya. Jadi yang berubah itu adalah nilai K-nya. Nah, suatu industri farmasi melakukan, nah, oke, itu untuk penentuan expired date itu dibantu oleh suhu oleh katalis untuk mendapatkan data expired date-nya lebih cepat. Dibantu sama yang namanya persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius itu apa? Nanti setelah ini saya sampaikan. Ya, jadi industri farmasi apabila punya sediaan baru atau obat baru, syarat untuk meregistrasikannya agar punya izin edar, ya, itu harus melakukan uji dipercepat, di mana uji dipercepat itu dengan mengubah suhu penyimpanannya, ya. Katakanlah tadi tablet paracetamol. Jadi yang dilakukan industri farmasi itu mereka tidak melakukan ini. Yang K25 ini tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah di suhu 40, suhu 50, dan suhu 60. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan K25 sedangkan obatnya disimpan di suhu kamar? Untuk menghitung expirednya pastinya pakai K25. Ya. Nah, caranya itu dikaitkanlah sama tadi yang saya bilang itu ada persamaan Arrhenius. Ya. Persamaan Arrhenius itu grafiknya ada satu lagi, jadi grafik tambahan yang harus kalian ingat, yaitu ln K terhadap 1/T besar. Ya, slope-nya, ini nanti kenapa begini saya akan kasih tahu rumusnya. Energi aktivasi per R. Ya. Nah, regresi linier ini, ya, untuk Arrhenius yang dipakai adalah ln K terhadap 1/T. Jadi diambillah dari ln K ini, didapatkan dari sini K40, K50, dan K60. Ini sebagai sumbu Y. Ya, katakanlah di sini, dan di sini. Karena regresi linier minimal 3 titik, jadi harus ada 3 variasi suhu yang dilakukan dalam proses uji dipercepat. Ya. Nah, K25-nya mungkin di sini. Inilah yang kita cari. Ya. Kita punya data suhunya kan, ini dia 40, 50, dan 60. Ya, ini 40, 50, dan 60. Berarti kita punya sumbu Y. Kita punya ln K, yaitu nilai K-nya. Ya. Nah, sekarang berapa sih ini? Kalau ini kita tahu suhunya 25 kan?
Ya, katakanlah ini 25 derajat. Nah, ini yang kita cari, lon K ini. Lon K ini nanti karena dia ini ceritanya ordinal yang dipakai untuk menghitung CT untuk expired date-nya channel min KT. Nah, K yang ini lon K hasilnya pada suhu 25, tapi diantilonkan jadilah nilai K dan K inilah yang dipakai. Jadi, gunanya persamaan Arrhenius ini adalah untuk mendapatkan nilai K pada suhu 25 atau suhu penyimpanan obat aslinya. Ya, tadi ceritanya kita nyimpen tablet paracetamol. Ya. Nah, apabila kita sudah punya yang namanya data uji dipercepat, itu kalau peraturan kalau nggak salah minimal dengan data 6 bulan dan ternyata expired date-nya itu 2 tahun, dari bantuan Arrhenius ini kita mencari nilai K-nya, ya. Jadi untuk obat itu bisa disetujui Badan POM agar keluar izin edarnya tidak perlu dilakukan selama 2 tahun, tapi cukup dalam 6 bulan tadi, ya. Dengan data 6 bulan, obat itu sudah bisa atau sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin edar, ya. Karena dengan data 6 bulan itu kita bisa memprediksi expired date sebenarnya pada suhu penyimpanan sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah suhunya dengan ditingkatkan dengan cara berarti mempercepat reaksinya. Bisa dipahami pengaruh suhu gunanya untuk apa? Berarti ya. Dan menggunakan plot Arrhenius. Inilah plot Arrhenius longkat terhadap 1/T. T-nya besar berarti suhu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Bisa saya hapus ya. Nah, inilah persamaan Arrhenius. Kalian lihat saja. Ya. 1/T yang akan dipakai itu yang paling kanan yang di bawah ini. Mau saya kelihatan ya. Ini tapi nanti kita dalam bentuk lonnya. Jadi ini dilonkan, jadi tidak lagi E pangkat. Ya. Nah, ini kalian lihat dulu. Di sini ada energi aktivasi per R. Tadi itu yang sebagai slope-nya. Ya. R-nya adalah tetapan gas ideal. Ya, tetapan gas ideal itu 1,987 kalori per gram mol Kelvin. Jadi suhu yang tadi saya bilang 50, 40 itu misalnya 40, 50 dan 60 itu nanti dikelvinkan dulu. Kalau Kelvin ditambah 273 ya. Ya, jadi kalau ada suhu dalam derajat Celcius jangan lupa diubah ke Kelvin. Ya. Nah, kemudian ada energi aktivasi ini nilainya dianggap konstan pada suatu kisaran suhu tertentu dan energi aktivasi ini diartikan sebagai suatu tingkat energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi. Jadi bisa berjalan reaksi degradasi obat itu kalau sudah mencapai energi aktivasi tertentu. Di saat energinya katakanlah A, baru sampai A dia baru bisa aktif atau baru dia terjadi degradasi obat atau reaksinya baru mulai berjalan. Itulah energi aktivasi. Ya. Nah, ini kalau diplotkan, tapi ini plotnya adalah K terhadap 1/T. Ya, yang kita pakai ini saja. Jadi yang kalian saya sampaikan tadi, yang perlu kalian ingat adalah rumusnya ini ln K sama dengan ln K0 min energi aktivasi per R 1/T. Ya, di mana ln K ini adalah Y, ini ln K0 ini adalah A, ya. EA per E ini adalah B karena slope. 1/T-nya ini adalah X. Ya. Jadi ln K terhadap 1/T di mana slope-nya adalah energi aktivasi per R. Ya. Dan jangan lupa suhunya ini dalam Kelvin. Karena kita pakai tetapan gas ideal yang 1,987 dalam Kelvin. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya T10. Ya, ini cuman tambahan, cuman masuk ke ke silabus kalian, ya ke kurikulum kalian harus diajarkan. Ya, Q10 ini didefinisikan berapa kali perubahan laju reaksi jika suhu berubah 10 derajat Celcius. Ya, jika laju reaksi meningkat menjadi 2 kalinya, maka setiap suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, kecepatan reaksinya akan naik 2 kalinya. Makanya Q10-nya sama dengan 2. Nah, yang eh,
Q10 sama dengan 2 itu biasanya reaksi perubahan warna, ya. Kemudian rasa secara enzimatis, kemudian degradasi pigmen natural, pencoklatan non enzimatis, dan laju pertumbuhan mikroba biasanya Q10-nya sama dengan 2. Nah, untuk Q10, rumusnya pakai yang ln juga. Ln Q10 sama dengan 10 dikali energi aktivasi per R. Ini adalah slope tadi, jangan lupa. 1/T1 dan T2 tadi saya ada contohkan 40, 50, 60, berarti ini bisa pakai yang selisihnya 10 derajat, misalnya 40 dan 50, tapi jangan lupa dikelvinkan. Atau 50 dengan 60, ya, itu untuk menghitung Q10. Nah, ini ada contoh soal. Ini sekalian untuk belajar kalian membuat plot Arrhenius, ya. Eh, ya, ini ada diketahui suhunya 50, 55, dan 60 derajat. Kemudian ketahui nilai K-nya masing-masing untuk 50 derajat adalah 0,019, untuk 55 derajat adalah 0,05, dan untuk 60 derajat adalah 0,134 per menit. Itu nilai K-nya. Berarti di sini soal ini kalian sudah punya data suhu, betul? Dan sudah punya nilai data K. Untuk menentukan energi aktivasi dan Q10, jangan lupa energi aktivasi adalah slope atau nilai B dari kalkulator kalian. Slope-nya adalah energi aktivasi per R, berarti kalian harus mendapatkan slope-nya dulu dari plot Arrhenius. Plot Arrhenius tadi adalah ln K terhadap 1/suhu kan? Betul? Ya, ln K terhadap 1/suhu. Ya, jadi ini dibikin dulu grafik Arrheniusnya dengan data seperti ini. Ya, dan inilah yang digunakan sebagai sumbu X dan inilah sebagai sumbu Y. Karena Arrhenius adalah ln K terhadap 1/T. Bisa dipahami? Ya. Jadi yang dari soal kalian punya data ini, suhunya kan, jangan lupa dikelvinkan. Dan Arrhenius itu harus Kelvin di dalam 1/suhu dalam Kelvin. Jadi 323 dibikin 1/323 sama dengan 0,003096. 1/328 adalah 0,003049. Ya, ini kalian nanti bisa coba sendiri. Saya langsung kasih jawabannya. Ya, ini untuk latihan bikin plot Arrhenius. Ya, nah kemudian kita punya juga nilai data K. K-nya ini dari soal kan? Karena Arrhenius itu ln K, ini tinggal dilonkan sih yang 0,19 ini ln K, ln-nya berapa? Segini. Dan ini adalah sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Keluarkan lagi nilai A, B, sama R kuadratnya ya dari kalkulator. Dan ini adalah slope. Slope itu adalah energi aktivasi per R. R-nya tetapan gas ideal ya, bukan yang R kuadrat ya. Jadi, kalau ditanya energi aktivasi, sama dengan kali slope. Bisa? Ya? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Ya, ini kalau dimasukin data ln K terhadap 1/T-nya, ya, tadi ln K-nya minus kan? Ya, 1/T-nya 0,00 sekian. 0,003. Nah, ya saya lupa. Jadi kalau kalian waktu itu ada yang pernah nanya, Pak, kita kalau buat ngitung pakai berapa angka belakang, kok mau lihat data ini ya. Salah pencet. Nah, lihat data. Eh,
Lihat data 1 per T ini. Kalau kalian cuma ngambil 3 angka belakang koma, akan musibah. Karena 0,003 semuanya. Si sumbu X-nya. Jadi grafiknya akan rata. Lurus ke bawah. Ya. Yang berbeda cuma nilai Y-nya ya. Jadi kalau ketemu data seperti ini, lebihkan. Sampai bisa terlihat berbeda. Bisa ada kemiringannya ya. Makanya ini saya ambil 6 angka belakang koma. Ya. Seperti itu. Nah, ini hasilnya, slope-nya adalah 21.016. Ya, A-nya ini adalah nilai B dari kalkulator yang akan keluar. Ini nilai A-nya 61,12 ya. Dan R kuadratnya 0,99. Jadi kalian catat nilai A, B, R kuadratnya akan dapat persamaan garis ini ya. Oke. Nah, inilah cara menghitungnya. Jadi karena slope itu minus 21.016 ya. Dan slope itu adalah energi aktivasi per R. Jadi energi aktivasinya adalah slope dikali R. Ya, jadi didapatkan 41,76. Ini cuman saya ubah satuannya kalori ke kilokalori ya. Jadi dibagi 1.000. Ya, ini hasilnya. Nah, kemudian untuk Q10 ya, tinggal juga dimasukkan 10. Energi aktivasi per R adalah slope. Jadi langsung dimasukkan nilai ini juga kan? Ya. Dan ini yang selisih 10 derajat, 323 dan 333, yaitu suhu yang 50 dan suhu yang 60. Karena Q10 adalah kecepatan setiap berubah 10 derajat. Dan jangan lupa ini ln 1,95 diantilonkan. Jadi Q10-nya hasilnya adalah 7,028. Jadi bisa dikatakan untuk ini, reaksi ini, setiap 10 derajat akan meningkat kecepatannya 7 kalinya. Bisa dipahamin ya untuk Q10 ya. Jadi setiap naik 10 derajat, reaksi ini akan berjalan 7 kali lebih cepat. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nanti silakan coba soal ini di rumah ya. Karena kalau ini soal hitungan seperti ini kalau nggak dicoba, ini kalian nggak akan bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, inilah yang dilakukan industri farmasi tadi saya bilang dengan uji dipercepat. Mereka tidak melakukan pada suhu obat penyimpanannya yang dikatakanlah tadi misalnya disimpan di, kita contohkan paracetamol ya, disimpan di suhu kamar. Jadi mereka tidak melakukan itu. Ya, dilakukan tapi cuma untuk justifikasi. Dalam artian ada yang disimpan, nanti ternyata dengan uji dipercepat hasil pengujiannya katakanlah expirednya 5 tahun, nanti yang disimpan di suhu kamar pada saat dia sudah berumur 5 tahun baru diukur kadarnya. Betul nggak sudah expired? Dan itu dijustifikasi dari hasil uji dipercepat ini dan disampaikan ke Balai POM. Harus dilengkapi datanya. Tapi bukan untuk syarat mengeluarkan izin edar. Izin edar dengan uji dipercepat ini sudah bisa dilakukan. Ya. Nah, jadi ini yang dilakukan industri farmasi. Ini ceritanya mereka melakukan pengujian di suhu 40, 45, dan 50. Dan ini ada data waktu terhadap konsentrasi. Skor sensorik ini kita anggap konsentrasi. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita ditanya tentukan expired date-nya jika penyedap rasa ini disimpan pada suhu kamar. Berarti kita harus mencari T90 pada suhu kamar kan? Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya. Dan ini tidak diketahui ordenya, berarti kita harus cari order reaksinya dulu. Mencari order reaksi seperti yang saya ajarkan sebelumnya dan tadi sempat saya ulang sedikit, kita lihat dari nilai R kuadrat yang mendekati 1. Ya. Bagaimana caranya? Ya.
Jadi di suhu 40 kita coba di orde 0 itu adalah waktu terhadap konsentrasi, ini ada datanya. Dicatat nilai ABR kuadratnya. Kemudian kita coba lagi waktu terhadap lon konsentrasi itu untuk orde 1, tadi orde 0, mohon maaf, orde 1, catat lagi nilai ABR kuadratnya. Kemudian untuk waktu terhadap satu per konsentrasi data yang ini juga dibikin satu per konsentrasi, kita catat nilai ABR kuadratnya. Jadi untuk soal ini, karena ada 3 suhu, dan masing-masing suhu ada data waktu terhadap konsentrasinya, akan keluar 9 nilai ABR kuadratnya untuk kita menentukan orde reaksinya, dia orde berapa. Jadi akan ada 9 kali kalian menginput di kalkulator untuk mencatat nilai ABR kuadratnya. Makanya saya minta kalkulatornya dari awal. Karena endingnya seperti ini. Di satu soal kalian harus 9 kali regresi linier. Dan ditambah satu nanti dengan untuk Arrhenius untuk mencari K25-nya. Jadi total ada 10 regresi linier dalam satu soal. Ya. Nah, jadi saya mungkin bisa jadi ujian mengeluarkan soal ini, saya cuma tanya T90 pada suhu 25 derajat. Nah, untuk mendapatkan itu, pertanyaan saya tadi itu adalah pertanyaan yang nomor 6. Cara mendapatkan nomor 6 itu sudah saya urutkan ini jalannya. Jadi kalau kalian tidak bisa menyelesaikan nomor 1, tidak akan dapat nomor 2. Kalau kalian tidak menyelesaikan nomor 2, tidak dapat nomor 3. Kalau kalian tidak menyelesaikan nomor 3, ah, tidak bisa dapat nomor 4, tapi nomor 4 ini nggak terlalu berhubungan. Dan kalian tidak bisa mendapatkan juga nomor 5. Kalau kalian tidak dapat nomor 5, kalian tidak bisa dapat nomor 6. Dan kalian salah di nomor 1 akan salah ke bawahnya. Jadi harus benar-benar terbiasa pakai kalkulatornya. Karena akan ada 10 regresi linier di sini. 10 kali. Ya. Nah, pertanyaan pertama, tentukan persamaan kinetika reaksi penurunan aroma selama penyimpanan, tentukan juga order reaksinya. Nah, tadi bagaimana cara menentukan ordernya? Seperti yang saya bilang, diplotkan masing-masing suhu terhadap order 0, order 1, order 2. Begitu juga di suhu berikutnya, suhu 45, plotkan ke order 0, order 1, order 2, suhu 50, order 0, order 1, order 2. Lihatlah R kuadrat yang paling banyak mendekati 1, itulah ordernya. Di saat kita dapat nilai ordernya, kita bisa mendapatkan nilai K-nya yaitu nilai B. Karena K itu adalah slope. Slope itu adalah B yang dari kalkulator kalian. Ya, bentar, saya login. Di saat kalian sudah dapat nilai K-nya, berarti kalian bisa langsung Arrhenius. Karena sudah ada suhunya kan tadi 40, 45, dan 50. Ya. Dan sudah ada nilai K-nya, di mana Arrhenius adalah ln K terhadap 1/suhu dalam Kelvin. Jadi yang 40, 45, sama 50 dikelvinkan. Ya. Kalau sudah dapat plot Arrhenius, kita bisa menghitung Q10, karena ngitung Q10 pakai eh, apa namanya? Pakai energi aktivasi per R, dan kita kalau punya Arrhenius kita bisa menghitung energi aktivasinya ya. Tetapan gas idealnya tetap ya 1,987 ya. Nah,
Setelah kita dapat plot Arrhenius, kita bisa juga mendapatkan K25-nya, di mana kita sudah punya nilai X-nya, yaitu suhu 25. Tinggal dikelvinkan, tinggal di 1 per Kelvin dari 25, 273 tambah 25, 298. Ya. 1 per 298 itu berapa? Dan itu adalah sebagai X, kita punya persamaan Arrhenius yang kita cari adalah Y, yaitu ln K-nya. Di saat kita sudah dapat ln K25, tinggal diartilonkan, itulah K25-nya. Di saat kita dapat K25, dia tadi orde berapa? Kita tinggal masukkan nilai K25 itu, kita punya data channelnya, kita punya CT-nya 90% dari channel, 7,2, 90% dari 8, maka kita punya nilai K-nya tadi K25, kita bisa menghitung T90-nya. Itu jalannya secara saya ucapkan. Bisa dipahami? Kalau tidak, saya kasih cara jalannya. Jadi inilah yang pertama dilakukan. Dibikin plot masing-masing suhu. Ini tadi untuk orde 0, untuk suhu 40 adalah waktu terhadap konsentrasi. Ya, ini kursor saya kelihatan kan mouse saya ya? Ya. Kemudian untuk orde 1 yaitu waktu dan ln konsentrasi. Untuk orde 2 suhu 40 adalah waktu dan 1 per konsentrasi. Begitu juga suhu 45, ya, waktu terhadap konsentrasi ini adalah orde 0 yang biru, yang orange dengan yang hitam waktu dan ln konsentrasi orde 1 untuk suhu 45. Yang hijau 1 per konsentrasi dengan 40 dengan waktu dengan yang hitam itu adalah orde 2 untuk suhu 45 dan begitu juga untuk suhu 50. Maka dari sini kalian akan dapat tadi yang nilai ABR kuadratnya ada 9 buah. Ini hasil grafiknya. Ya. Ini untuk orde 0 suhu 40, ini orde 0 suhu 45, ini orde 0 suhu 50, ini orde 1 suhu 40 yang orange juga dengan data yang orange juga tadi di sini, ya. Ini orde 1, ini orde 1 suhu 50, ini suhu 45, ini orde 2 suhu 45 dan orde 2 untuk suhu 50. Sekarang kalau kita lihat dari sini, mana R kuadratnya yang paling banyak mendekati 1? Itulah ordenya. Ya, kita lihat di orde 0 suhu 40 R kuadratnya 0,9669699. Ya. Untuk orde 1 suhu 40 0,971. Mana yang lebih mendekati 1? Orde 1. Ya. Orde 1 dengan orde 2 mana yang lebih mendekati mana yang lebih mendekati? Orde 2 kan? Ya. Nah, jadi kalau untuk di suhu 40 dia terbacanya orde 2. Ya. Sekarang kita lihat di suhu 45. 0,0968, 0,99 9968, 0,9956, 9942. Orde berapa? Orde 0. Yang paling mendekati 1 kan? Ya. Kita lihat di suhu 50. 0,9983, 9972, 9946. Orde 0. Yang paling banyak mendekati 1 berarti orde 0. Jadi, reaksi ini berjalan berdasarkan orde 0. Data yang kita pakai untuk Arrhenius adalah data orde 0. Bisa dipahamin sampai sini? Ini saya rangkum datanya. ABR kuadratnya akan keluar dari kalkulator kalian. Ya, dan yang terpilih sama seperti ini, angkanya sama. Ya, adalah orde 0. Ya. Nah, tadi kalau pertanyaan pertama itu adalah persamaan kinetika reaksi penurunan aroma selama penyimpanan. Persamaan kinetika reaksinya jawabannya ya ini. Karena yang terpilih orde 0.
tinggal dimasukkan nilai K-nya yaitu slope, yaitu B. Ya, 0,0173. Kan CT sama dengan C0 min KT. Tapi kalau ternyata di orde 1 yang dimasukkan adalah, kalau ditanya persamaan kinetikanya jawabannya yang ini ya, yang ln. Begitu juga kalau ternyata dia orde 2, ya jawaban persamaan kinetikanya adalah orde 2. Jadi kalau ditanya persamaan kinetikanya jawabannya untuk suhu 40 ini CT sama dengan C0 min 0,0173, suhu 45 CT sama dengan C0 min 0,0483, suhu 50 CT sama dengan C0 min 0,113. Dan kita mendapatkan jawabannya adalah, pertanyaannya orde reaksinya dia adalah orde 0. Terjawab yang nomor satu. Kita bisa sudah menjawab yang nomor satu, otomatis kita mendapatkan jawaban nomor dua, yaitu nilai K-nya. Nilai K tadi adalah slope. Jadi kalau ditanya nilai K-nya untuk suhu 40 K 40 ada 0,0173, suhu 45 adalah 0,0 K 45 adalah 0,0483 dan suhu K 50 adalah 0,113. Terjawab nomor 2. Oke. Di saat kita sudah punya nilai K, itulah yang kita pakai untuk plot Arrhenius. Ini terjawab nilai K masing-masing suhu ya, yaitu yang di order 0 dari nilai B-nya. Ya. Nah, kita bisa bikin plot Arrhenius. Kita sudah punya suhunya sama seperti tadi. Kita sudah punya nilai K-nya. Ini nilai K-nya dari sini 0,0173, 0,0483, 0,113 yang untuk 50 ya. Ini suhu tinggal kita kelvinkan di 1/kan. Karena sumbu X dari plot Arrhenius adalah 1/T, 1/suhu dalam Kelvin. Ini hasilnya, ya. Dan K-nya tinggal dilonkan. Jadi ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Didapatlah B-nya atau slope-nya adalah 18,828. A-nya 56,124. R kuadratnya 0,9975. Jadi dari tiga data ini bikinlah plot Arrhenius. Terjawablah yang ini kan plot Arrhenius. Tinggal energi aktivasi. Energi aktivasi tadi adalah dari plot Arrhenius adalah slope dikali R, tetapan gas dia. Jadi menghitung energi aktivasinya seperti ini ya. Slope sama dengan energi aktivasi per R. Ya. Ini slope-nya 1828. R-nya 1,987. Ini sama kalori, tinggal di kilokalori saja saya bagi 1000. Ya. Didapatkanlah semua jawaban yang nomor 3. Nomor 4 sudah punya slope-nya, tinggal hitunglah. Tapi yang selisih 10 derajat berarti pakai data yang 313 dan 323. Saya tidak ngitungin. Nanti silakan kalian hitung ya, G10-nya ya. Pakai rumus tadi ln G10 sama dengan 10 dikali energi aktivasi per R yaitu slope. Dan dikali 1/suhu yang selisih 10 derajat yaitu 1/313 dikali 323. Ya, nanti dapat berapa G10-nya silakan dihitung di rumah ya. Nah, kita lanjutkan ke menghitung K25 yaitu pertanyaan yang ke-5. Jadi 4 ini nggak kalian lewatin pun tetap bisa menjawab yang nomor 5. Tapi kalau yang lain nggak bisa kalian lewatin. Karena K10 ada rumusnya sendiri ya. Jadi kalian udah dapat nomor 3 bisa menjawab nomor 5. Nah, K25 bagaimana menghitungnya tadi yang seperti saya contohkan di awal. Ya. Jadi K25 kita sudah punya Arrhenius seperti ini. Nah, kita punya K25, berarti K pada suhu 25 derajat.
Celcius. Ya, ceritanya tadi yang paracetamol disimpan di suhu 25 kan, obatnya juga akan ditanya pada suhu expired pada suhu kalau disimpan di suhu 25 kan, ya. Nah, karena kita sudah punya nilai suhunya yaitu 25, kita berarti sudah punya nilai X ini. Yang tinggal kita cari adalah nilai Y yaitu ln K-nya. Berapa sih ln K25-nya? Nanti K25-nya tinggal diantilonkan. Ya, coba 1/25 ditambah 273 berapa? 298. 1/298 berapa? Tolong dihitungkan. Kalau nggak salah 0,00335 ini. Betul? 1/298. Betul, Bapak. 0,00335 Pak. Ya, berarti ini kan X-nya, ya, di kursor saya ini. Berarti ini titiknya, ya. Dia akan ada di sini. Karena kita tarik dari X-nya dan perpanjangan pelurusan garis ini. Makanya pakai regresi linear membantu untuk mengetahui titik ini kan. Itu gunanya regresi linear. Ya. Berarti tinggal kita tarik ke sumbu Y itulah nilai ln K25-nya. Karena Arrhenius adalah ln K terhadap 1/T. Jadi inilah yang kita cari. Ya. Yang kita cari berarti adalah nilai Y-nya. X-nya sudah dapat 0,0335 dari tadi. 1/298 yaitu 25 ditambah 273 karena ngubah ke Kelvin. Ya. Nah, ini kalau dalam bentuk data, tadi dalam bentuk grafik, ya, ini yang kita cari dari plot Arrhenius, ln K-nya. 1/T-nya kita sudah dapat karena yang ditanya adalah suhu 25. Kita berarti ini adalah sebagai sumbu Y kan? Nah, kita sudah punya persamaan garisnya. Y sama dengan BX plus A, 18,828 tadi. Ini dari sini ya. X-nya ini tadi, 1/T-nya dari 298. Dikali, ditambah 56,124. Ln-K-nya -7. Sesuai kan di sini di sekitar -7. Karena memang saya bikin grafiknya pakai Excel, jadi pasti sesuai. Ya, inilah yang kita cari. Ln K25-nya adalah -7,062768. K25-nya jadi adalah antilon dari ini. Didapatkan 0,00856. Inilah K25. Terjawablah soal nomor 5 tadi. Sudah punya K25, tinggal masukkan tadi order berapa? Order 0. Ya. Pakailah K25 itu untuk dari Arrhenius untuk menghitung order 0. Dan ini hasilnya. Inilah expire date sebenarnya dengan melakukan uji dipercepat. Jadi karena order 0 yang dipakai adalah rumusnya CT sama dengan C0 min KT dan dikatakan expired 90% karena ditanya T90 kan, 90% dari C0. C0 awalnya adalah 8, soal kan, dosis mula-mula 8 semua kan? Ya. Jadi dosis obatnya ceritanya 8, penyedap rasanya, scoringnya. Ya, channelnya 8, ini 90% dari channel ada 7,2, dipakai K25-nya nih saya bulatkan jadi 0,008, ini dari sini tadi, ya, dan dikali T90, jadi ini nih, dan kebetulan angkanya pas kalau saya bulatin jadi 1000 hari. Jadi penyedap rasa tadi akan expired dalam 2,74 tahun. 1000 hari sama dengan 2,74 tahun. Atau bisa dibilang hampir 2 tahun 9 bulan. Yang ditampilkan di kemasan bukan 2 tahun 9 bulannya, tapi dihitung dari dia bulan apa dia bikin. Katakanlah ini November, 2 tahun berikutnya adalah 2026, ini 2024.
Jadi dari November 2006, 2026 tinggal ditambah kurang lebih 9 bulan lagi karena 0,75 saya ngitungin 0,75 3 per 4 dari 12 kan ya sekitar 9 bulan ya tinggal ditambahkan November ditambah 9 bulan lagi di tahun 2027 berarti dia akan expired di bulan apa? Itulah yang dicantumkan oleh industri farmasi di kemasan ya. Karena endingnya begini bolak-balik makanya saya pelan-pelan ngajarin kalian pahamin dulu order nol, terus hitung expired date-nya order nol, kemudian baru order satu, expired date-nya order satu bagaimana menghitungnya. Kemarin contohnya yang saya suruh hitung T90, T50 sama misalnya C pada hari atau jam atau bulan ke-50 kan? Ya, selalu seperti itu. Ya, karena terakhirnya kalian akan pakai semuanya. Berikutnya yang saya ajarkan adalah ditutup ordernya. Tentukan ordernya, baru pakai rumus yang mana. Order 0 kah, order 1, order 2. Terakhir, kita tidak tahu ordernya dan kita katalis dengan suhu dan dihubungkan juga tadi dia order berapa, dibalikin lagi. Jadi kita pakai order berapa, kita cari Arrheniusnya, balikin lagi ke order yang kita dapatkan. Karena terakhirnya bolak-balik dan inilah yang paling kompleksnya. Dan ini yang dilakukan di lapangan atau di dunia nyata atau di industri obat untuk penentuan expired date. Bisa dipahamin? Ini kalau nggak kalian coba, kalian nggak akan bisa. Ya, karena saya pernah mengalami itu dan saya pun belajarnya akhirnya saya coba. Kalau saya cuma dengerin ucapan, sebetulnya kalau kita masih punya banyak waktu, ini biasanya saya kasih soal ini kalian bawa pulang. Saya kasih soal ini, yang 6 ini kalian bawa pulang, kalian hitung. Kita bahas sama-sama. Cuman karena ini kita sudah tidak ada waktu lagi. Minggu depan sudah minggu tenang, ya. Makanya saya langsung bahas. Dan pesan saya coba di rumah, ya. Ini dengan seperti ini, ya. Nanti kalau ujian, ya, kalau ujian bisa jadi saya mengeluarkan soal seperti ini, belum tahu, ya. Ini tinggal saya ganti-ganti, saya tutup 1 sampai 5-nya. Saya cuma tanya nomor 6. Untuk mendapatkan nomor 6 harus kalian jalankan 1, 2, 3, dan 5. Bisa? Nah, untuk menjalankan 1, 2, 3, dan 5 itu perlu pemahaman. Yang saya sampaikan tadi kenapa dia bolak-balik. Karena kita mau cari K yang tidak dilakukan. Tapi K itu adalah suhu penyimpanan asli si obatnya. Katakanlah tadi tablet paracetamol yang disimpan di suhu kamar. Jadi kita pakai Arrhenius buat nyari K-nya. Arrhenius dapat nilai K25 untuk mendapatkan nilai K25 dapat dari nilai KK yang suhu lebih tinggi dari 25 karena uji dipercepat dengan katalis suhu. Ya. Makanya tadi saya gambarkan pakai contoh order 0 yang berubah adalah nilai K-nya kalau dipercepat reaksinya dan nilai T90-nya. Karena reaksinya lebih cepat, kemiringan garisnya bergeser kan? Gitu. Tujuan saya menjelaskan itu biar kalian paham. Jadi kalau ditanya katakanlah ternyata obat ini disimpan di suhu lemari pendingin 8 derajat. Nah, berarti yang harus kalian cari semuanya sebelum-sebelumnya udah sama, ini tinggal suhunya yang 25 diganti 8. Ya, ternyata dia disimpan di penyimpanan aslinya di suhu lemari pendingin atau kulkas. Ya, seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa ya untuk uji dipercepat. Kalian ada kuliah lagi setelah ini? Ada? Kuliah siapa? Hmm? Apa? Izin menjawab, Pak. Jadi kami ada kuliah lagi tapi nanti malam, Pak. Oh, sama siapa? Sama Bu Mentari, Pak. Oke. Ya, udah biar menyelesaikan ya, karena udah mau minggu tenang ya. Selama disepakati kedua belah pihak, nggak masalah. Ya. Nah, yang perlu saya tekankan, ini kan tadi ceritanya dibikin di suhu 40, 45, 50. Suhu-suhu ini dari mana sih acuannya? Jadi di realnya, ya, di lapangan ini biasanya mengacu dari aturan. Jadi kalau obat yang akan disimpan di suhu kamar, uji dipercepatnya pakai suhu berapa itu ada aturannya. Atau tadi saya bilang ini suhu 8 misalnya atau 10, ya suhu 8 di suhu lemari pendingin ya. Atau di freezer di -5 juga ada ya beberapa obat yang seperti itu ya. Nah, ini akan berubah bukan 40, 45 dan 50. Ngelihatnya di mana suhu-suhu ini kalau nanti kalian kerja di industri mau melakukan uji dipercepat, lihatnya di aturan. Aturan yang memayungi seluruh dunia itu ada di ICH namanya. ICH Q1A, Q1B bisa kalian googling. ICH itu apa? Ya. Nah, karena obat ini ceritanya akan dipasarkan di Indonesia, Indonesia berdasarkan ICH tadi Q1A itu berada di zona iklim 4B. Nah, nanti lihat, jadi kita harus melihat zona iklim kita, negara kita ada di berapa, dan di situ akan kelihatan di suhu berapa uji dipercepatnya bisa dilakukan. Ya. Nah, kemudian Indonesia ini, ya, kita ada di wilayah ASEAN, ada juga turunan dari ICH itu adalah ASEAN Guideline. Jadi, untuk memproduksi obat yang akan dipasarkan di Indonesia untuk menentukan expired date-nya harus mengacu ICH Q1A, kemudian mengacu ASEAN Guideline, dan pastinya mengacu Balai POM. Tiga-tiga ini sudah sejalan, cuman biasanya makin ke negara tersebut, makin mendekati dari ASEAN masih wilayah kan, terus ke Balai POM itu makin detail. Jadi harus dilihat tiga-tiganya aturan itu. Jadi dengan kata lain, kalau ada industri obat di Amerika ingin jual obatnya dipasarkan di Indonesia, dia harus mengikuti tiga aturan itu. ICH, ASEAN Guideline, dan Balai POM. Begitu juga industri farmasi yang ada di Indonesia, apabila ingin memasarkan obatnya di Amerika, kita mengacu dulu ICH. Ya, Amerika ada di zona iklim berapa? Kalau misalnya ternyata di Amerika Serikat itu adalah ada Amerika Utara wilayahnya, ada aturan juga seperti ASEAN Guideline, ikuti juga. Dan pastinya kita juga ikutin aturan negara tersebut yaitu Amerika Serikat FDA. Begitulah cara kita membuat obat yang akan dipasarkan di negara atau diekspor atau diimpor. Ya. Jadi kita harus mengacu dan uji dipercepatnya ada di aturan-aturan itu suhu berapa. Ini cuman contoh. Nah, tapi memang biasanya kalau untuk zona iklim 4B ya, untuk uji dipercepat dengan obat yang akan disimpan di suhu kamar itu biasanya memang startnya dari 40. Dan kita harus melakukan 3 titik karena untuk regresi linear di Arrheniusnya regresi linear minimal 3 titik, jadi 3 suhu minimal yang dilakukan. Ya, jadi Indonesia mau ekspor obat kita bikin di Indonesia, tapi mau
mau dipasarkan di Amerika, kita harus lihat Amerika zona iklim berapa dari ICH, kemudian lihat aturan Amerika Utaranya kalau ada, kalau nggak ada berarti langsung ikutin FDA-nya, aturan negara tersebut. Begitu juga Amerika mau pasarkan obat di Indonesia, lihat ICH, kita punya ASEAN Guideline, dia harus lihat ASEAN Guideline, kemudian kita punya aturan BPOM, dia harus ngikutin juga aturan BPOM. Di saat itu sudah dipenuhi, itulah syarat registrasi obat untuk bisa didaftar. Ya, nanti kalian bisa lihat ICH itu ya, bisa di googling sekarang ICH Q1A. Ada Q1B, Q1C, Q1D dan seterusnya. Ya, kemudian ada juga ASEAN Guideline, kemudian ada juga aturan Balai POM-nya. Untuk uji dipercepat, untuk obat yang seperti tablet disimpan di suhu kamar harus pada suhu berapa. Ya, dan dilakukan pakai data minimal tadi yang saya bilang 6 bulan. Ya, jika data 6 bulan itu sudah terpenuhi, sudah boleh dikeluarkan izin edarnya. Tapi kalau misalnya tadi seperti ini, expirednya 2 tahun, ya pada saat 2 tahun 9 bulan atau 2,74 tahun ini, kita buktikan juga sebagai justifikasi hasil uji dipercepat kita. Betul nggak expired date-nya ada di 2,74 tahun. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, terakhir saya mohon maaf sama kalian seperti yang saya sampaikan sebelumnya di kelas yang sore-sore mepet itu. Saya habis sakit dan memang tidak masuk ke kantor ya. Jadi masih ada satu poin materi lagi ya yang belum tersampaikan. Saya coba untuk digabung semua sekalian satu angkatan baik itu S1 umum dan S1 klinis. Kalau nggak salah kemarin nyari waktunya Kamis atau Jumat, saya minta tolong satu kali dicarikan cadangan, takutnya Kamis batal atau Jumat ya. Karena saya masih menunggu surat ini, sepertinya Kamis dan Jumat juga ada kegiatan. Ya, kegiatan karena saya terlibat di penerimaan CPNS panitiaan, ya. Ya, karena ada penerimaan CPNS untuk pegawai Unmul gitu ya. Nah, kemungkinan itu akan ada di Kamis atau Jumat, tapi belum ada surat resminya. Jadi kalau itu di Kamis dan di Jumat, mohon bantuannya dan saya mohon maaf kalau misalnya terpakai nanti di minggu tenang kalian. Kita lakukan aja secara online karena satu angkatan, ya. Nah, ya karena itu tadi ya materi ini saya mau minta ganti tidak ada yang mau gitu ya. Jadi ada yang belum selesai. Yang akan kita ajari, saya ajarin, kita pelajari itu yaitu di satu pertemuan itu yang akan digabung semua kelas dan semua kelas belum dapat, itu kenapa sih? Ini kan kita menghitung expire date-nya. Terus kira akan kita pelajarin itu berikutnya kenapa sih bisa expired? Tadi kan ada reaksi yang dikatalis suhu. Nah, reaksi-reaksi apa saja sih yang terjadi? Ada reaksi oksidasi, ada reaksi hidrolisis, ada reaksi fotolisis. Kita akan bahas itu dan ada juga eh, apa namanya? Katalis ya yang bisa mempercepat reaksi-reaksi itu, kemudian ada juga reaksi kompleks seperti itu. Yang itu yang akan kita pelajarin di pertemuan gabungan. Tapi kalau itu tidak sempat, itu saya akan tugaskan ke kalian dan dikumpulkan satu kelas dibagi dua saja dalam bentuk PowerPoint. Saya akan carikan poin-poin yang kemungkinan akan saya keluarkan juga di UAS yang untuk menjadi bahan pembelajaran kalian dan juga eh,
poin-poin utama dari tadi itu reaksi oksidasi itu apa, reaksi hidrolisis itu apa, fotolisis itu apa, ya, dan contoh-contoh obatnya yang mungkin terjadi reaksi-reaksi itu apa saja. Nah, itu akan saya berikan poin-poinnya, nanti kalian tinggal masukkan dalam bentuk PowerPoint. Satu kelas dibagi dua saja, ya. Nah, karena itu akan dikeluarkan di ujian, tolong dikerjakan dengan baik dan dipelajari. Kalaupun udah selesai, dibagi, di-share ke temannya, ya, karena itu akan saya keluarkan di ujian beberapa poin tersebut, ya. Nah, nanti itu kalau eh, kita tidak sempat kuliah, saya akan berikannya dalam bentuk tugas. Tapi kalau kita masih sempat ketemu waktunya untuk semua kelas bergabung, tugas itu kita anulir. Jadi tidak ada tugas dan kita kuliah, saya akan coba selesaikan materi-materi tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk tugas, saya tidak akan memberikan jawabannya. Tapi saya akan memberikan poin-poin tersebut itu kalau udah ada kata-kata kuncinya. Jadi kalau kalian googling itu harapannya jawabannya sama mau di antara dua kelompok itu. Dan di kelas-kelas lain pun akan sama. Jadi akan sama hasilnya, ya, dan karena akan masukkan ujian. Jawaban benarnya akan saya kasihkan pada saat hari ujian selesai. Dalam artian kalian sudah mengumpulkan PowerPoint-nya ke saya akan share slide saya yang isinya akan kurang lebih sama dengan yang kalian bikin. Tapi itu untuk pembelajaran kalian. Nah, makanya saya tidak share dulu slide itu kalau kita batal kuliah, kalian kan akan mendapatkan tugas itu, ya. Kalian akan cari benar-benar, bekerja sama benar-benar, belajar benar-benar. Ya, nah saya berikan slide-nya setelah kalian kumpulkan itu untuk pembelajaran kalian atau bisa kalian pakai untuk yang akan datang silakan. Ya, tidak apa-apa seperti itu ya, karena memang keterbatasan saya dan salah saya memang ya, ya saya dianugerahkan sakit oleh Allah ya jadinya saya harus kemarin sempat dirawat seperti itu di rumah sakit. Memang saya hampir 3 minggu tidak kerja, ya. Dan saya mencoba mencari untuk gantiin saya itu ya tidak ada yang pas waktunya dan juga jadi rata-rata tidak bersedia gitu. Jadi tidak bisa. Ya. Oke, mungkin itu saja. Kita ketemu lagi di kalau jadi kuliah itu kemarin kan tadi udah dapat jadwalnya Kamis atau Jumat, cuman Kamis Jumat itu kemungkinan saya berhalangan, saya belum bisa menjawab karena saya masih menunggu surat undangan untuk kegiatan tersebut. Kalau jadi berarti kemungkinan ya di minggu depan mungkin akan terpakai minggu tenangnya. Ya, kita online saja dan gabungan semua 5 kelas ya. A, B, C umum sama A, B klinis ya. Tapi kalau memang tidak sempat juga atau kalian tidak bersedia minggu tenangnya diganggu ya saya akan berikan dalam bentuk tugas. Itu opsinya ada di kalian. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada yang saya ditanyakan, saya tutup. Kalau selama sampai ujian ada yang mau kalian tanyakan, asal jangan pas ujian terkait perhitungan atau ini mau kalian hitung ulang, ternyata hasilnya kok beda, silakan hubungin saya, kita diskusi langsung boleh. Ya, oke. Saya akhiri teman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.